Nah, oke anak-anak, sekarang kita lanjut lagi. Nah, kita akan melihat bagian tubuh dari ayam. Nah, aku masih memiliki hewan piaraan lainnya loh. Aku mempunyai ayam dan ikan. Nah, perhatikan gambar berikut. Nah, kita akan melihat terlebih dahulu bagian dari tubuh ayam. Nah, yang pertama itu ada jengger. Nah, ini yang dimaksud atau dinamakan dengan jengger. Kemudian ada mata, ada paruh, ada badan, ada leher, sayap, ekor, dan kaki. Nah, ini anak-anak adalah bagian dari tubuh ayam. Nah, ayam mempunyai kepala, kemudian leher, badan, sayap, dan ekor. Ayam juga memiliki paruh, jengger, mata, dan kaki. Nah, tubuh ayam juga diselimuti bulu seperti burung dan kucing tadi. Jadi bulu ini berfungsi untuk melindungi tubuh ayam dari terik sinar matahari dan hujan ya. Nah, jadi di sini fungsi dari tubuh ayam yang pertama. Nah, paruh itu. Nah, ini yang dinamakan dengan paruh. Nah, paruh itu terletak di bagian kepala ayam. Nah, paruh di sini digunakan ayam untuk makan. Kemudian, ya, yang ada yang dinamakan lubang hidung ayam. Nah, lubang hidung itu untuk mencium bau atau aroma yang ada di sekitar ayam tersebut. Kemudian, mata ayam ini tadi. Nah, mata ayam ini digunakan untuk melihat. Nah, pada bagian badan itu terdapat juga ekor ayam, ya. Nah, kemudian ekor ayam itu untuk menjaga keseimbangannya. Nah, tubuh ayam tadi juga ditutupi oleh bulu, ya. Nah, bulu untuk melindungi tubuh ayam dari udara dingin dan panas. Nah, alat gerak ayam itu berupa kaki anak-anak ya. Nah, kaki berguna untuk berjalan dan berlari. Nah, selain kaki, ayam juga punya sayap. Nah, sayap ayam itu ada dua. Ada di kiri dan di kanan ya. Nah, jadi sayap ayam itu digunakan ayam untuk terbang. Nah, ini adalah bagian tubuh hewan yang berupa ayam. Kemudian fungsi dari tubuh ayam itu sendiri. Nah, yang selanjutnya itu adalah bagian tubuh ikan dan fungsinya. Nah, yang pertama itu ada mata, kemudian ada kepala, tutup insang, sirip punggung, kemudian ada ekornya, ada badan, sirip dada, dan sirip perut. Nah, ini adalah bagian tubuh ikan. Kemudian kita akan melihat fungsi dari bagian tubuh ikan tadi. Nah, fungsi yang pertama kita akan melihat fungsi dari mata. Nah, mata ini digunakan ikan untuk melihat. Kemudian hidung digunakan ikan untuk mencium bau, mulut digunakan ikan untuk makan, dan sirip digunakan ikan untuk bergerak. Perut digunakan untuk mencerna makanan, dan yang terakhir, ekor itu digunakan ikan untuk bergerak dan mengubah arah gerakannya. Ya, jadi misalnya kalau ikan ingin berenang ke kanan atau ke kiri, jadi ekornya itu bisa mengubah gerak arah ikan tersebut. Jadi ini adalah bagian tubuh hewan dan fungsinya, ya. Mulai dari kucing, kemudian burung, ayam, dan yang terakhir itu adalah ikan ya. Nanti anak-anak bisa catat di buku catatannya materi hari ini ya. Nah, sekarang kita lanjut lagi. Nah, kita lanjut ke pelajaran bahasa Indonesia di halaman 50 di buku LKS kalian, itu di halaman 50, menyusun daftar pertanyaan wawancara. Nah, di pelajaran kemarin Ibu Guru sudah menjelaskan apa itu wawancara, kemudian tujuan dari wawancara, kemudian orang yang melakukan wawancara dan orang yang menjawab pertanyaan yang diberikan oleh wawancara tadi. Dan ada daftar pertanyaan yang harus kita susun sekarang. Nah, di sini salah satu cara yang dapat digunakan untuk memperoleh informasi itu adalah melakukan wawancara atau
atau tanya jawab dengan orang lain. Nah, sebelum wawancara dilakukan, pewawancara harus menyusun daftar pertanyaan. Nah, daftar pertanyaan yang disusun sebaiknya itu berupa pertanyaan yang berkaitan dengan topik yang ingin diketahui. Nah, jadi anak-anak, daftar pertanyaan yang akan kita berikan nanti kepada narasumber atau orang yang kita wawancarai itu sebaiknya berupa pertanyaan yang memang pertanyaan tersebut itu berhubungan dengan informasi atau topik yang ingin kita ketahui dari seorang narasumber tadi, ya. Nah, kemudian selain itu, pertanyaan juga dibuat dengan kosakata yang tepat agar narasumber lebih mudah memahami pertanyaan yang kita berikan. Nah, kemudian menyusun daftar pertanyaan wawancara juga harus memperhatikan kelengkapan isi dari pertanyaan tersebut. Nah, daftar pertanyaan tersebut itu kita bisa menggunakan kata tanya 5W plus 1H. Nah, anak-anak, yang dimaksud dengan kata tanya 5W plus 1H itu adalah, nah ini, dalam bahasa Inggris itu what. What itu artinya apa. Kemudian when itu kapan, where itu di mana, who itu siapa, kemudian why mengapa, dan yang terakhir how adalah bagaimana. Jadi ini adalah daftar pertanyaan yang menggunakan kata tanya 5W plus 1H, ya. Ada apa, kapan, di mana, siapa, mengapa, dan bagaimana. Itu adalah daftar pertanyaan menggunakan kosakata tanya 5W plus 1H, ya. Jadi ini adalah daftar pertanyaan yang harus kita susun terlebih dahulu sebelum kita melakukan kegiatan wawancara dengan narasumber. Nah, jadi itu tadi materi yang ada di buku LKS kalian. Nah, sekarang kita akan lanjut ke materi yang ada di buku tema. Itu di halaman 63, pembelajaran yang ketiga. Nah, sebelumnya kita telah belajar tentang keragaman hewan yang ada di Indonesia. Sekarang kita tingkatkan kesehatan kita dengan berolahraga lompat seperti katak yuk. Nah, kita lihat lagi di halaman berikutnya. Halaman 63. Nah, di sini ada cerita. Ketika pulang sekolah bersama teman-temannya, Edo melewati sebuah kolam kecil yang ditinggali beberapa ekor katak. Mereka berhenti di kolam itu dan melihat katak-katak berlompatan. Edo memberitahu teman-temannya bahwa katak adalah hewan pelompat yang ulung. Nah, katak memiliki kaki-kaki yang panjang dan kuat. Hewan ini dikenal sebagai pelompat yang ulung atau pelompat yang hebat dan handal. Nah, jenis katak tertentu dapat melompat hingga sejauh 20 kali panjang dari tubuhnya. Nah, jadi anak-anak, di sini katak ini dikenal sebagai hewan yang suka melompat-lompat. Bahkan jenis katak itu, ya, ada katak tertentu yang dapat melompat hingga sejauh 20 kali panjang dari tubuh katak itu sendiri. Nah, anak-anak bisa bayangkan ya, berapa jauh ya katak ini bisa melompat sejauh 20 kali panjang dari tubuh yang ia miliki tadi. Nah, kalau misalnya anak-anak melihat katak ya ada di sekitar kalian, mereka pasti melompat-lompat ke kiri, ke kanan, ke depan, ke belakang, ke samping dan sebagainya ya. Jadi katak ini adalah hewan yang aktif dan suka melompat ya.